Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Chelsea Wulandari dengan NIM J0A025001. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila sebagai ujian akhir semester. Selamat malam Bapak Ibu dosen yang telah menonton video ini. Di sini saya akan menjawab soal yang sudah Bapak atau Ibu dosen berikan. Soal yang pertama yaitu bagaimana peran aktif saya sebagai seorang mahasiswa dalam mengimplementasikan salah satu 5 dasar negara, 5 Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dengan mengaitkan contoh kasus yang sedang tren saat ini. Sebelumnya, di sini saya memilih sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai implementasi saya sebagai seorang mahasiswa. Dan sila kelima tersebut mengandung makna bahwa setiap orang harus berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama dan mendapatkan kehidupan yang layak tanpa diskriminasi. Di antara banyaknya kasus bullying di luar sana, sebagai seorang mahasiswa, saya berperan aktif dalam menjaga pertemanan yang baik atau memilih teman tanpa melihat latar belakang sosok tersebut, tanpa melihat sukunya dari suku mana, dari ras apa, dan juga dari agama apa. Bertemanlah dengan siapapun dan juga menjaga toleransi antar pertemanan tersebut. Dan implementasi yang kedua yaitu dengan cara aktif berkegiatan sosial atau aktif mengikuti kegiatan sosial dan juga kepedulian masyarakat, seperti terlibat dalam penggalangan dana atau bakti sosial, atau juga kegiatan yang terjadi di sekitar rumah saya, yaitu seperti gotong royong. Hal itu tuh, melalui kegiatan tersebut tuh, saya belajar bahwa keadilan sosial itu tidak melulu tentang berbicara kebijakan negara atau kebijakan politik, tapi juga tentang bagaimana kita membantu secara langsung, membantu sesama masyarakat dan individu yang lainnya. Contoh kasus yang sedang terjadi saat ini yaitu banjir di Sumatera. Saat ini Sumatera kembali mengalami banjir di berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh Tamiang, dan juga Riau. Banjir ini menyebabkan kerusakan rumah, terputusnya akses jalan, hilangnya mata pencaharian, bahkan banyak korban jiwa. Banyak masyarakat yang mengungsi dan kehilangan harta benda. Kasus ini bukan hanya tentang bencana belaka, tetapi juga persoalan tentang memperhatikan akar masalahnya, yaitu kerusakan lingkungan dan juga kurangnya pengawasan, serta minimnya pemerataan pembangunan fasilitas mitigasi bencana. Sumatera itu sangat berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana banyak wilayah yang terdampak banjir merupakan daerah yang kurang mendapatkan fasilitas yang baik, seperti penanggulangan bencana yang kurang baik, pengelolaan lingkungan yang kurang baik juga. Jika prinsip keadilan sosial diterapkan sebagaimana mestinya, maka masyarakat di daerah tersebut harusnya mendapatkan perlindungan yang sama dan juga mendapatkan sebuah perhatian dari pemerintah maupun akses bantuan pasca bencana tersebut. Tetapi melihat dari kasus tersebut, apa sih latar belakang terjadinya bencana sebesar itu? Pada dasarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana, termasuknya banjir, dan juga Sumatera merupakan salah satu daerah yang rawan terjadi banjir musiman juga. Namun, masalahnya karena ada pembangunan yang tidak merata dan juga pembalakan liar. Lalu ada buruknya pengelolaan hutan dan juga minimnya infrastruktur pencegahan banjir. Akibatnya masyarakatlah yang menjadi korban utama dan kelompok yang paling dirugikan di dalam bencana tersebut. Analisisnya menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ternyata belum maksimal diterapkan, terutama dalam distribusi, pembangunan, dan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan terkena banjir tersebut. Solusinya apa?
Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang pertama yaitu pemerintah seharusnya memperkuat pemerataan pembangunan infrastruktur, pencegahan banjir, dan juga mengawasi eksploitasi lingkungan dan juga penebangan hutan. Yang ketiga yaitu melibatkan masyarakat dalam program rehabilitasi lingkungan. Sebagai seorang mahasiswa, kontribusi yang nyata dalam hal tersebut adalah dengan cara mengikuti kegiatan volunteer seperti penanaman pohon bersama, dan juga kegiatan yang paling efektif lainnya adalah ikut menyuarakan atau memposting di media sosial tentang kegiatan bencana alam yang terjadi di Sumatera. Itu merupakan salah satu paling efektif untuk membantu masyarakat di sana mendapatkan keadilan seperti infrastruktur yang memadai dan juga pembangunan yang jauh lebih baik agar tidak ada daerah yang terabaikan haknya untuk hidup aman dan juga hidup sejahtera. Kasus banjir di Sumatera mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan hanya nilai moral, tetapi juga pedoman kebijakan publik. Melalui penerapan Pancasila sila kelima, kita belajar bahwa keadilan harus dirasakan oleh seluruh rakyat, termasuk yang tinggal di daerah rawan bencana. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.